Beberapa hari yang lalu kita melihat pernyataan dari Prabowo yang tidak biasanya. Jadi Prabowo ini berjanji akan pensiun jika Pilpres 2024 kali ini dirinya kalah. Sekali lagi nih, Prabowo berjanji akan pensiun jika kalah Pilpres 2024 nanti. Ini merupakan tanda-tanda bahwa Prabowo tidak percaya diri, alias memang akan kalah. Seharusnya Prabowo pensiun saja sekarang, atau pensiun dini lah ya istilahnya, biar mengurangi beban dan luapan emosinya bisa dikontrol. Tetapi sudah terlanjur mendaftar di KPU, jadi harus jalan terus. Prabowo ini sebenarnya gerasa gerusuk. Prabowo sangat ambisius. Mungkin nih di zaman Orba, dorongan untuk berkuasa atau menjadi presiden itu terus disodorkan ke dirinya hingga memasuki alam bawah sadarnya. Dan kini dorongan itu sangat sulit lepas dari benaknya, menjadi semacam beban hidup jika tidak tercapai ambisi itu. Prabowo pernah bercerita sewaktu dirinya ditanya oleh Najwa Shihab soal kenapa dirinya suka joget dengan gaya khasnya itu. Rupanya Prabowo ini sewaktu kecil sudah sering disuguhkan dengan tarian wayang, dan sampai saat ini itulah yang menjadi hiburannya. Nah, tidak jauh beda dengan ambisi untuk menjadi presiden. Kayaknya itu sudah sering dihembuskan oleh orang-orang terdekatnya. Apalagi setelah menikah dengan anak presiden di masa Orde Baru. Ambisi untuk menjadi presiden pun semakin kencang. Maka dari itu bisa dimaklumi kenapa Prabowo ini terus mencoba dan mencoba lagi. Ya walaupun selalu gagal sih ya. Sudah kalah 3 kali tetap saja ikut kembali di tahun ini. Berbeda halnya dengan beberapa tokoh lain, seperti Amin Rais dan Megawati. Setelah kalah, beliau ini tidak lagi memaksakan diri untuk ikut Pilpres. Beliau sangat tahu diri. Prabowo mungkin sudah paham bahwa kehadiran Gibran di sisinya sebenarnya sudah tidak diinginkan oleh mayoritas rakyat. Oke, kembali lagi di channel MD 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Reni Bedoyo mengenai dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini, terutama mengenai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Nah, teman-teman, sebentar lagi akan diadakan pemilu umum di tanggal 14 Februari 2024. Tentunya saya sudah meyakinkan bahwa saudara-saudara sudah ada pilihan yang tepat untuk menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Yang memang pantas untuk memimpin negara kita ini agar kita semakin sejahtera dan kemajuan Indonesia menuju emas di tahun 2024 akan mudah. Teman-teman, di sini kita akan melihat bahwa pakaian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat debat. Tentunya ini sangat menarik karena kita bisa melihat bahwa Ganjar Pranowo ini dan Mahfud MD ini menyukai brand lokal. Debat Capres, Ganjar Mahfud pakai sneaker daur ulang dari brand lokal. Ganjar Pranowo tampil dengan gaya band anak muda. Dia memiliki pandangan gaya monokrom, hitam dan putih sebagai andalannya saat debat pertama Capres. Warna monokrom, hitam putih memang jadi panatan warna yang aman apabila dengan rambut putih. Warna ini terlihat bersaja. Pasangan Ganjar memiliki kemeja putih berlengan panjang yang digulung dengan patch bertulisan Satset di dadanya. Sedangkan pasangannya Mahfud MD memakai kemeja putih dengan tulisan Tastes. Jika digabungkan keduanya menjadi Satset Tastes, namun tak cuman itu, Ganjar juga memadukan sepatu pilihannya dengan menggunakan sneaker berwarna senada. Tak tertinggal, sepatunya juga terdapat tulisan atau sembunyian yang sama. Sepatu yang dipakai Ganjar Mahfud adalah sepatu buatan lokal asli Bandung, Pijak Bumi. Sepatu dengan nama Skeleton ini sendiri dengan harga 500.000 per pasangnya. Jenis sepatu dari label lokal yang dipilihnya adalah jenis sepatu yang terbuat dari bahan daur ulang. Di sneaker kami menghindari
bahan katun menggantikan bagi atas sepatu dengan bahan katun daur ulang yang berasal dari limbah pabrik tekstil, tulis mereka. Ganjar girang atas respon masyarakat terkait penampilan saat debat. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku senang atas respon warga terhadap penampilannya saat debat pertama pada Selasa 12 Desember malam kemarin. Saat tiap hari lari, tiap hari jalan masuk kampung, pada habis jalan pagi agak berbeda memang. Yang menyapa saya lebih banyak dan kalimatnya, "Mantap Pak tadi malam," kata Ganjar dalam wawancara khusus di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu 2023. Saya senang aja sih, minimal klaim saya hari ini. Ya, masa saya mengulang-ulang, kan saya sendiri. Kan lucu juga, narsis juga saya, tetapi lebih banyak orang yang menyapa. Ia juga mengatakan bahwa turut membicarakan respon warga seusai debat tersebut dengan sang istri, Siti Atiko. Lalu saya tanya istri saya, "Bunda, sadar nggak tadi malam banyak orang yang menyapa?" Oh iya, tadi ya." Sampai ngejar-ngejar minta foto terus sambil bisik-bisik, "Mantap Pak, tadi malam kita dibawa makin yakin," gitu. Sementara itu dalam debat, Ganjar mengatakan bahwa strategi selesai permasalahan HAM dan konflik di Papua adalah dengan tetap mengutamakan dialog. Hal itu disampaikan Ganjar untuk menanggapi strategi yang dikemukakan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada debat yang diadakan oleh KPU pada 12 Desember 2023 kemarin. Tetapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo, karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersamaan menyelesaikan itu menurut saya tes masalahnya, kata Ganjar. Ganjar kemudian menanyakan kepada Prabowo Subianto apakah setuju untuk melakukan dialog sebagai strategi menyelesaikan HAM dan konflik di Papua. Pertanyaan saya simpel saja, apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Tanya Ganjar kepada Prabowo Subianto pas debat di KPU kemarin. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog benar, jawaban Prabowo Subianto saat ditanya oleh Ganjar Pranowo tersebut. KPU RI Republik Indonesia menyelenggarakan debat pertama Capres dan Cawapres Pilpres di tahun 2024 di Jakarta Selasa dengan tema pemerintah, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga Indonesia. Debat diikuti 3 pasangan capres dan cawapres, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan dan didampingi oleh Cak Imin, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka, sedangkan nomor urut 3 Ganjar Pranowo didampingi oleh Mahfud MD atau yang disebut Prof Mahfud MD. Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 kemarin yang diadakan oleh debat cawapres tersebut. Mungkin teman-teman sudah menonton apa hasil debat cawapres tersebut. Mungkin sudah tahu siapa yang lebih unggul dalam perdebatan tersebut. Nah teman-teman, dimanapun Anda semoga diberikan kesehatan dan sejahtera dan diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.